Oke, baik, kali ini saya akan mengerjakan penugasan SK05, melanjutkan dari kode program kemarin. Dan saja untuk SK05 ini memodifikasi kode program kemarin menjadi beberapa kelas. Jadi untuk kode program kemarin, setiap metode dibuat kelasnya sendiri-sendiri. Oke, jadi sebelumnya saya akan menjelaskan diagram UML-nya. Jadi untuk diagram UML-nya untuk kelas SK05 ini, dia akan berisi metode main yang akan menjalankan kode programnya. Lalu untuk kelas mahasiswa, dia memiliki atribut nama bertipe data string dan NIM. Lalu untuk metodenya, dia memiliki public mahasiswa dengan parameter nama dan NIM. Lalu metode get nama dan juga get NIM. Lalu untuk kelas mata kuliah, dia akan menyimpan nama dan SKS. Lalu untuk metode, ya, punya metode mata kuliah dengan parameter nama dan SKS, lalu juga get nama, get SKS. Lalu untuk kelas konversi, ya, dia akan fungsinya untuk mengubah nilai PK dan juga nilai huruf. Lalu untuk kelas data akademik, ini fungsinya untuk menampilkan data-data mahasiswa seperti nama dan NIM, mata kuliah yang diambil, nilai, dan juga hasil IPK-nya. Dia tidak memiliki atribut, jadi fungsinya untuk menampilkan saja, lalu dipanggil di method main. Oke, untuk kelas SK05 atau yang berisi main, jadi dia akan menampilkan selamat datang di sistem akademik Pilkom UB. Sebelumnya, ini untuk variabel WH bernilai true untuk kondisi while yang sama dengan true. Jadi dia akan mengulangi sampai apakah Anda ingin mengulangi program, jadi menginputkan di huruf Y atau T. Jadi kita langsung jalankan saja. Oke, lalu kita disuruh menginputkan jumlah mahasiswa, perulangan for untuk menyimpan nama dan NIM untuk setiap mahasiswa. Jadi untuk looping pertama, dia akan menampilkan data mahasiswa ke ditambah indeks ke I ditambah 1, atau yang untuk pertama I sama dengan 0, jadi 0 tambah 1 sama dengan 1, dia akan menampilkan ke 1. Lalu nama, dan juga ini untuk menginputkan nama mahasiswa, lalu menampilkan NIM untuk menginputkan NIM mahasiswa. Lalu di sini untuk menyimpannya, dia disimpan di variabel mahasiswa indeks ke I, lalu disimpan di kelas mahasiswa dengan parameter nama dan NIM. Selanjutnya untuk memasukkan jumlah mata kuliah, ini dari situ dulu. Kita coba dua mata kuliah. Jadi untuk looping perulangannya, untuk mengisi setiap data mata kuliah sama seperti mahasiswa, jadi dia akan disimpan di kelas mata kuliah. Lalu untuk jumlah mata kuliah ini, lalu untuk variabel bernama jumlah mata kuliah ini digunakan untuk menentukan berapa kali looping yang akan dilakukan untuk mengisi data setiap mata kuliah. Selanjutnya untuk mengisikan nilai setiap mata kuliah pada setiap masing-masing mahasiswa, jadi dia akan menampilkan masukkan nilai mahasiswa, lalu selanjutnya dia akan melakukan looping for, lalu menampilkan nilai untuk mahasiswa ditambah mahasiswa indeks ke I, lalu memanggil metode get nama dari kelas mahasiswa. Selanjutnya dia juga memanggil kelas mahasiswa, memanggil metode get NIM dari kelas mahasiswa untuk menampilkan NIM yang sudah disimpan di kelas mahasiswa. Lalu melakukan looping for lagi untuk menyimpan nilai setiap mata kuliah. Jadi looping pertama untuk menyimpan setiap mahasiswa, lalu looping kedua untuk menyimpan setiap mata kuliah yang diambil sebelumnya. Jadi dia akan menampilkan nilai lalu ditambah nama mata kuliah yang disimpan di kelas mata kuliah. Kita coba isi. Nah, di dalam looping ini juga menanyakan kondisi apakah nilai yang diinputkan berada di rentang 0 sampai 100
Jika nilai yang diinputkan di luar dari rentang 0 sampai 100, maka dia akan mengulangi sampai nilai yang diinputkan di dalam rentang 0 sampai 100 ini. Setelah itu, dalam method main ini dia akan memanggil kelas data akademik dan juga memanggil method tampilkan data yang berada di dalam data akademik, kelas data akademik dengan parameter mahasiswa, mata kuliah, dan nilai mahasiswa. Oke, untuk di kelas mata kuliah, untuk atributnya ada berisi nama bertipe string dengan modifier private. Lalu juga ada SKS. Lalu di dalam kelas mata kuliah ini ada method mata kuliah dengan parameter nama dan SKS untuk menyimpan nama dan SKS. Lalu untuk method get nama ini untuk mengambil data nama mahasiswa jika dia ingin ditampilkan di method main. Lalu juga method get SKS juga sama. Lalu untuk kelas mahasiswa hampir sama seperti mata kuliah, jadi dia menyimpan nama mata kuliah, nama mahasiswa, dan juga NIM. Lalu untuk kelas konversi, dia tidak memiliki atribut, jadi fungsinya untuk mengonversi nilai untuk dipanggil di data akademik ini. Lalu untuk kelas data akademik, dia akan menampilkan program untuk menampilkan data-data mahasiswa dan juga nilai untuk nantinya dipanggil di method main. Jadi untuk method pertama, tampilkan data yang akan dipanggil di method main dengan parameter array mahasiswa, array mata kuliah, dan nilainya. Lalu dia akan menampilkan nomor urut, selanjutnya nama mahasiswa ya, yang memanggil kelas mahasiswa, memanggil method dari kelas mahasiswa, lalu juga NIM dari kelas mahasiswa. Ini untuk deklarasi dan juga inisialisasi variabel total nilai sama dengan 0 yang nantinya digunakan untuk menyimpan nilai total nilai yang akan digunakan untuk menghitung IPK nantinya. Lalu perulangan for untuk menampilkan setiap mata kuliah dari masing-masing mahasiswa. Jadi dia akan menampilkan mata kuliah, lalu memanggil method get nama dari kelas mata kuliah indeks ke C, yang mana C-nya diawali dari 0, lalu SKS, dan dia juga memanggil method get SKS dari kelas mata kuliah, lalu nilai dia akan memanggil variabel array dari nilai mahasiswa yang diinputkan di method main. Lalu untuk nilai huruf, dia akan memanggil kelas dari konversi, jadi dia akan memanggil method konversi huruf dari kelas konversi dengan parameter nilai mahasiswa sebelumnya. Lalu ini untuk proses atau assignment untuk menghitung total nilai dan juga total SKS yang nantinya digunakan untuk menghitung IPK. Jadi untuk total nilai itu memanggil nilai dari kelas konversi, method konversi IPK dari kelas konversi dengan parameter nilai mahasiswa, indeks ke I dan J, lalu dikalikan dengan SKS mata kuliah yang diambil. Lalu untuk total SKS, dia akan memanggil SKS dari kelas mata kuliah yang nantinya akan dijumlahkan. Setelah dijumlahkan, variabel IPK menampung nilai dari total nilai, hasil dari total nilai ini dibagi dengan total SKS yang ini. Lalu dia akan ditampilkan berapa IPK yang didapatkan setiap masing-masing mahasiswa. Jadi ini untuk contoh penerapannya. Jadi ini untuk contoh jika dijalankan programnya, dia akan menampilkan seperti yang ada di data akademik di kelas data akademik ini. Oke, sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.